LCK itu dalam 10 tahun ini berkiprah kebanyakan dalam bidang kemanusiaan ya, yang melibatkan teman-teman komunitas dari berbagai komunitas musik juga ya. Oh, ada musik juga ya. Musik juga. Itu saya melibatkan teman-teman dalam tugas-tugas kemanusiaan. Karena saya lingkungan itu ada teman-teman musisi gitu ya, kebanyakan kegiatannya juga kan dia kebanyakan teman-teman musisi gitu. Jadi saya juga kebetulan kan suka kaos-kaos. Selain Mbak ini tadi ada LCK, ada juga distro. Di luar itu pekerjaan yang memang jobnya itu apa jobnya sebenarnya? Kita lebih suka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kayak lihat seni terapan gitu ya, kayak desain rumah orang, rumahnya misalnya mau didesain antik, gaya rustik gitu ya. Lihatlah channel Tia Perez, ada podcast tentang musik, hobi, profesi, bahkan juga pengalaman pribadi para tamu yang datang di sini. Oh, talk to me, talk to me, talk to me di podcast Tia Perez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Tia Perez Official. Talk to me. Sahabat Tia Perez dimanapun kalian berada, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Jumpa kembali dengan saya Tia Perez. Talk to me kali ini saya kedatangan 2 orang, cewek dan cowok. Siapakah dia? Mereka adalah komunitas LCK. Nah, apa itu LCK? Aduh, saya juga bingung apa ya. Yuk kita kepoin, kita tanya-tanya agar sahabat Tia Perez dimanapun kalian berada bisa tahu LCK itu apa ya. Come on. Halo Mbak. Halo, Mbak. Siapa namanya Mbak? Aku panggil aja Teh Nanan ya. Teh Nanan. Mbak Nanan juga Mbak boleh. Nanan boleh. Nanan juga gak apa-apa. Nah, yang satu lagi siapa nih? Dav, coba memperkenalkan diri dong untuk sahabat Tia Halo, Perez. sahabat Tia Perez yang berbahagia. Aku Nansumi Roy dari komunitas relawan sosial Laskar Cinta Kasih. Oke, kalian satu? langsung aja deh. Ngacung tangan. Iya. Namanya Dav aja ya. Iya. Jadi ini rekannya Mbak Nan ya. Iya. Oke. Relawan lah ya. Relawan. Baiklah. Saya ingin bertanya nih. Tadi kan saya bingung nih LCK. Ternyata artinya Laskar Cinta Kasih. Ya. Nah, Laskar Cinta Kasih ini berbentuk komunitas ya. Ya. Yang didirikan oleh Mbak Nan sendiri. Ya. Itu tanggal dan tahun berapa Mbak didirikannya? LCK didirikan tanggal 3 Juni tahun 2012. Wow, bentar lagi ulang tahun dong. Iya. Itu berapa tuh? Berarti 12. Sekarang sekitar 11 tahun ya. Iya. Luar biasa, lama banget Mbak. Iya. Nah Mbak, saya mau tanya lagi nih Mbak. Demen banget ya nanya-nanya. Gak apa-apa ya Mbak ya, biar sahabat Tia Perez tahu juga LCK, Laskar Cinta Kasih itu seluas apakah? Terus ngapain aja sih kerjanya LCK itu, ya kan? Oke Mbak, saya mau tanya, LCK ini kan didirikan tanggal 3 Juni 2012. Nah, berarti kan udah hampir 11 tahun ya. Kayak udah mau ulang tahun yang ke-12 atau ke-11? 11 ya. Oke. Nah, saya mau tanya, selama 10 tahun lebih ini apa sih yang dikerjakan oleh LCK, dan LCK ini tujuannya apa gitu buat dibentuk? LCK itu dalam 10 tahun ini berkiprah kebanyakan dalam bidang kemanusiaan ya, yang melibatkan teman-teman komunitas dari berbagai komunitas musik juga ya. Oh, ada musik juga ya. Musik juga. Itu saya melibatkan teman-teman dalam tugas-tugas kemanusiaan yang bisa kita lakukan lah ya. Dalam 10 tahun ini kegiatan kita bisa dilihat di Google juga ada ya. Klik Laskar Cinta Kasih, dilihat LCK Peduli Bencana gitu. Ada di situ. Kita melakukan kebanyakan kegiatannya tentang pendampingan pasien yang
harus mendapatkan pendampingan gitu. Jadi betul ya. kita sebut nama itu kupas ya, kunjungan pasien. Kupas. Ingat, di dalam LCK itu ada kupas. Kunjungan Kunjungan pasien. pasien, bukan kupas mangga ya. Tapi kupas di sini artinya disingkat jadi kunjungan pasien, kepanjangan dari kunjungan pasien. Oke. Jadi Mbak, kalau kupas ini dia beraksinya nih di seputaran Bogor aja apa Jabodetabek? Sebenarnya tadinya kan di wilayah Bogor aja ya, tapi berhubung kita sering silaturahmi ke berbagai komunitas gitu ya, kayak saya ada teman di Jakarta, terus dapat laporan akhirnya luas lah gitu. Jadi Oke. tadinya Bogor, kota, terus ke kabupaten, akhirnya ada teman dari Jakarta ya, akhirnya Tangerang, Bekasi, bahkan sampai ke luar Jawa juga pernah. Cuma kalau luar Jawa itu bukan pasien ya, bencana alam. Paling kalau misalnya di sana ada pasien ya kita patungan, ada tim kita di sana ya lewat via transfer lah, gak kita langsung ke sana gitu, tapi orang kita yang di sana gitu. Yang di sana. Oke, artinya RCK ini sudah ada di Bogor, ada timnya di Jakarta, di Depok mungkin seperti itu kan? Sebenarnya kalau saya sebut mereka itu simpatisan ya, simpatisan. Jadi simpatisan. teman-teman yang di luar keanggotaan, tetapi mereka aktif kalau ada kegiatan dan selalu saling bersinergi gitu ya. Seperti DAP ini kan sifatnya dia di luar tinggalnya di luar Bogor ya. Tapi kalau saya ada perlu-perlu di Jakarta misalnya, Selalu Iya. siap ya. tolong dong Dap, di ruangan ini RSCM ini nomor sekian gitu, lo anterin pampers gitu, maksudnya dia yang sana siap. gitu. Oh gitu, luar Seperti biasa. itu. Jadi benar-benar RCK ini membantu sekali untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama yang di dalam lingkungan rumah sakit ya, maksudnya yang butuh seperti itu ya, kayak seperti BPJS yang susah mungkin ininya ada masalah gitu ya, RCK langsung sigap Iya. langsung menuju lokasi. Saya dibantu juga oleh teman-teman relawan. Kadang-kadang kita bersinergi, kita tidak menafikan teman-teman relawan di luar organisasi kita pun ya, baik yang bantu selama mereka atas nama kemanusiaan tidak. Jadi mereka udah tidak ngeliat organisasi lah kalau urusan kayak gitu. Ada pasien ini tolong deh, saya nggak bisa, anggota saya pada nggak bisa gitu ya. Akhirnya tertolong dari lintas organisasi yang penting. Ada aja yang datang. RCK itu berapa sih Mbak anggotanya sebenarnya? Anggotanya ya kalau di grup saya sih ya ada 30. 30 orang. Di grup WA ya, di grup WA ada Di grup 30 WA ya, di grup RCK itu ada 30 ya, orang yang aktif dan tidak aktif ya. aktif dan tidak aktif 30 orang. Nah, ini dari Bogor aja atau memang Jabodetabek campur ya? Ada Bogor, Jakarta, Depok sudah tercampur di situ ya. Oke, itu mungkin dari 30 itu yang mungkin setengahnya atau mungkin seperempatnya yang aktif ya Mbak ya. Oke, baik. Ya, selama hampir 11 tahun ini ada nggak sih relawan yang mendonasikan langsung menghubungi Mbak Nan, Mbak ini saya ingin mendonasikan uang saya, dana saya untuk mungkin nanti ada kebutuhan ini atau hanya ada yang makanan pokok gitu kayak beras, minyak yang ditampung oleh LCK gitu. Ada nggak sih? Sebenarnya kan kalau RCK itu terbuka untuk segala bantuan ya. Kayak PLP pun pakai orang sebenarnya udah jarang terima kalau yayasan komunitas. Tapi kita masih terima ya selama bisa menyalurkan. Kadang-kadang harus minta bantuan disortirin juga ya. Yang jelas sih kita tuh terbuka juga untuk segala bantuan. Dan saya tuh kadang-kadang menggalangnya di medsos. Banyak temanku lagi butuh ini dong, Panti Jompo ini kayak kemarin tuh ya. Panti Jompo ini butuh pampers, ada yang sakit, butuh logistik gitu-gitu nih, saya share itu. Mbak, misalnya gini nih, ada yang minta bantuan ke Mbak, tapi kan ini bukan anggota RCK ataupun partisipannya gitu, orang lain lah. Tiba-tiba dia tahu mungkin dari sini ya, dari podcast Tia Peres, dia ada nih RCK nih yang bisa bantu sesama manusia gitu ya. Nah, dia langsung hubunginya kemana nih, ke IG Mbak atau ke mana gitu? Nah, kalau kebetulan selama itu memang kita lewat
Facebook atau Instagram gitu. Atau Oke, Instagram ya. baik sahabat Tia Peres. Jadi kalau memang di antara kalian, nah lo saya promosiin, ada yang membutuhkan tapi bingung, aduh siapa yang bisa bantu nanti pertolongan saya ini ya, bisa hubungi LCK di bawah ini ya, di IG-nya dan di Facebook-nya. Di IG-nya apa namanya Mbak? Di IG-nya Laskar Cita Kasih. Di Laskar Cita Kasih cuman sebentar lagi pas tanggal 3 Juni ya, saya mau ganti jadi Laskar Cinta apa ada Kebersamaan. Kemanusiaan. Kemanusiaan karena untuk supaya lebih universal gitu ya. Nah jadi kalau yang IG sekarang itu masih berlaku bisa, cuman kita menuju ke digitalisasi ya Mbak ya. Jadi kita akan secara transparansi, akuntabel. Jadi semua teman-teman yang sumbangkan mau 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 itu akan terdeteksi. Itu kita lagi tahap pembuatan website buat fundraising. Oke, jadi selama ini kalau ada yang minta pertolongan tuh lewat Facebook atau IG atau yang memang sudah tahu nomor Mbak Nan ini langsung WA gitu ya. Atau mungkin gini, anggota tahu nih, Mbak Nan di seputaran Depok ini ada rumah sakit ini ada yang susah nih untuk BPJS-nya perlu bantuan. Jadi mungkin si anggota ini lapor ke Mbak Nan mungkin dibantu gitu ya, insya Allah ya. Sebenarnya begini, kita saring dulu ya, nggak semua kasus kita terima ya, karena kan keterbatasan kita yang nggak ada Iya, keterbatasan juga sih. Jadi tidak semuanya kita saring. Nggak kayak tadi aja udah 2 laporan tuh masuk tuh tadi pagi ngobrol kita ya. Maksudnya nanti kita dapat yang survei ke lokasi ya, apakah memang benar layak untuk dibantu. Kita nggak bisa langsung oh ya ini gitu. Kan pasti LCK sendiri ada kriteria orang-orang yang bisa dibantu oleh LCK itu seperti apa kriterianya, seperti itu ya. Jadi memang nggak semua bisa dibantu LCK. Mungkin ada lagi yang bisa bantu selain LCK kan ya, dengan yang kapasitas yang kita komunitas kolektifan sebenarnya ya. Kita ini komunitas seru-seruan cuma udah berumur 11 tahun karena militan. Tapi keren loh. Ini istilahnya dari awal tim yang coba-coba ya, apa ya namanya, happy-happy ya, bantu orang. Seru-seruan, akhirnya sampai 11 tahun. Luar biasa, ini perlu diteruskan karena memang sangat erat sekali, anggotanya juga masih aktif gitu ya, harus dilanjutkan. Nah, saya dengar lagi nih Mbak Nan ya, selain Mbak Nan ini mendirikan LCK, Mbak Nan ini juga mempunyai pekerjaan lain nih sampingannya nih, katanya itu ada distro. Nah, maksudnya gimana nih distro nih? Jadi saya tertarik dengan distro karena saya lingkungannya dengan teman-teman musisi gitu ya, kebanyakan kegiatannya juga kan dia kebanyakan teman-teman musisi gitu. Jadi saya juga kebetulan kan suka kaos-kaos musik gitu ya, musik metal, kayak gambar-gambar yang ada di studio saya ini ya, ada Scorpion, Sokin, Bon Jovi, Rolling Stone dan sebagainya. Jadi itu ada ya. Ada, saya sempat jualan offline juga sih di Bogor, di samping Matahari Plaza tuh saya di situ ya, sempat 5 tahun lebih lah di situ. Cuman karena pandemi ya kemarin ya, jadi saya offline lah ya, online sekarang online. Kita memang tapi dulu punya distro ya, waktu sebelum pandemi itu ada distro. Ada di Taman Kopi Square. Oke. Di samping Itu berapa lama Mbak? Berjalan distronya? Dari tahun 2013. Sampai beda setahun. Iya. Sama LCK ya, itu sama komunitas sama kan. Jadi bedanya mungkin setahun komunitas berjalan, distro ini akhirnya distro duluan. Oh, terbalik. Distro duluan berarti ya? Iya. Oke, distro 2000. Distro tuh sebetulnya kadang-kadang saya di Instagram tuh 2013 ya. Sebelumnya saya udah jualan tapi belum buka toko itu, belum buka. Belum ada. Jadi fitnya tahun 2013. Iya. Oke, jadi ada tokonya itu di 2013. Tapi untuk distronya sebelum ada toko itu, sebelum Mbak mendirikan
komunitas Iya. RJK Iya. gitu ya. Oke. Mbak, menarik sekali ya. Jadi di sisi lain Mbak bergerak di bidang kemanusiaan dan juga di sisi lain Mbak juga memiliki distro yang juga mungkin kalau ada bantuan misalnya ini kayak musisi-musisi nih dia ingin bikin acara perlu kaos ya bisa jadi Mbak mendonasikan yang Mbak perkirakan semampunya Mbak itu kadang saya ya. suka mensupport acara ya, beberapa acara misalnya ada teman yang sakit gitu ya, biasanya sih saya dalam bentuk uang, cuma kalau lagi nggak punya duit ya gue saya slosin deh gitu ya, gitu. jualin di situ, malah nilainya bisa melebihi uang yang akan saya di- berikan tadinya ya. luar Istilahnya gitu biasa. kan, kita jadi teman-teman ini buat teman kita yang sakit, jadi Sayang, udah gua, sayang. jadi harganya malah di luar harga kaos normal ya. Iya benar. Mbak, selain Mbak ini tadi ada LCK, ada juga distro. Di luar itu pekerjaan Ya. yang memang jobnya itu apa jobnya sebenarnya? Ya Pak, saya dan suami memang pekerja seni ya, pekerja seni. Maksudnya suami saya kan tadinya ngajar ya dosen, tapi dia Dosen apa Mbak? Dosen apa? desain grafis ya, Wow. desain grafis. Jadi Desain grafis itu dosen. bukan saya, suami. Oh suami iya suami. Jadi kita lebih suka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kayak lihat seni ya, seni terapan gitu ya, kayak desain-desain rumah orang, rumahnya misalnya mau didesain gaya antik, gaya rustic gitu ya, yang bisa hubungin. Nah, itu konsumen kita memang kebanyakan percaya ya sama kita ya, karena kerjaannya sih katanya ada yang bilang apa presisi gitu ya, kerjanya presisi gitu ya. Dan saya juga kerjain sebenarnya kan aku tuh proyeknya kan bikin komunitas juga karena sering hunting barang antik ya, hunting barang antik, ketemu pasien jual lemari buat beli obat gitu kan, jual meja buat beli Susu. makanan, susu gitu. Jadi kita barang-barang yang kita beli itu kita reparasi lagi, kita bagusin lagi, kita jual, kita kan berlebihnya gitu Mbak. Tapi memang barang-barang yang Mbak beli lagi terus direparasi lagi itu memang sudah ada customer tetapnya Ya, atau memang Mbak harus cari-cari lagi gitu? Memang kita main antik tuh ya, yang khusus saya tuh jual furniture antik tuh dari tahun 2000 dari tahun Lama banget tahun Mbak. 2000. Sudah 23 tahun. Iya itu Berarti ya? sebelum saya nikah tuh sama suami saya memang kita ada galeri ya, dulu tuh sebelum nikah kita ada galeri tuh Mbak. Jadi ini galeri ini sebelum Mbak menikah sudah ada. Ada. Berarti Nah, ini Mbak yang mendirikan dong galerinya atau suami? Oh suami. Oke. Aku suka gambar-gambar, ngelukis, dan dia punya galerinya, jadi kita berkreasi di situ lah. Sampai sekarang kan profesi orang Bogor yang tahu kan aku jualan barang antik gitu ya, saya itu di Bogor ya. Sebelum sekarang Terus didapatnya dari mana Mbak barang antik itu? Nah, itu. Kita kan memang punya kalau istilahnya yang suka nyari-nyari itu ya, tiap daerah tuh ada gitu. Daerah itu ada, karena di Bogor tuh pendengar itu dikit ya, cuma dihitung di bawah jari, tengah jari gitu ya. Jadi tahu kalau jual barang antik ke situ kan, lampu ke situ ya. Kayak barang-barang tua, lampu tua, kayak barang-barang jadul lah ya istilahnya ya. Tapi sering sih kayak dipakai syuting, sering pinjam buat Tapi acara-acara. biasanya kalau dijual lagi jadi harganya. Ya, aku lihat tuh barang antik tuh dekat toilet tuh. Di mana? Ada di sini. Di mana? Cepet nih matanya ya. Gile. Cepet banget mata di studio ada. Besti. Jadi di studio itu ada barang antik rupanya. Saya sendiri nggak tahu barang Dari antik yang mana. Portugis, lemari Bosca doang ya. Iya, itu Jatim, Mbak. Iya. Kayu Jatim. Ketahuan. Itu kayu jati memang dari saya belum lahir itu pun sudah ada Itu itu. dari Portugis ke Eropaan ya. Lumayan ya. Jadi Oke. ngomongin barang. Gak apa-apa kan memang berhubungan dengan Mbak Nam yang profesinya mereparasi barang antik Iya. menjadi barang yang lebih bernilai tinggi, ya kan? Seperti itu. Ada juga di sini ya.
Apa tuh? Barang antiknya itu. Matanya cepet langsung deh ditawar deh barang antik Ditawar, gue. ntar. Ada Itu yang ntar. sebutnya dan aku melihatnya dari ukirannya ada ukiran soal itu lembaran Bosca disebutnya. Jadi ada Oh, tahu ya Mbak ya. ada Ada arti-artinya ya. Bener nggak? Oh gitu ya. Bener. Iya loh ya. Saya pikir memang iya. Iya. Karena itu memang dari saya belum lahir pun itu sudah ada. Dari udah zaman lama banget deh. 50 tahun lebih Nah, dong. saya aja umurnya udah berapa? Ini apa ada? Banyak banget umur saya. Jadi Tapi kalau rumah orang itu jelalatan nih ya, rumah dia jelalatan. Matanya cepat, ya. Apa nih di lemari? itu terus Mbak kalau misalnya ini kita ngomongin barang antik nih, saya tertarik nih. Gimana Mbak bisa menilai barang antik itu akan berharga tinggi banget? Gimana cara menilainya? Sebenarnya ini ke sekolahnya ya, sekolahnya itu dari salah beli. Sekolah kita dari salah beli. Oh, gitu. Kita mulai beli ini ternyata nggak laku salah. Ternyata kata pun yang paling sulit itu keramik ya. Keramik itu kan banyak palsunya, Iya, benar, banyak benar. bohong. Yang baru dilama-lamain, dikasih kimia-kimiaan gitu tuh udah pakai supaya tua tuh nggak ada SPK ya. Karena apa barang-barang baru dibikin model lama, jadi dicatat kayak lama. Kalau saya karena memang sudah menjalani lama dan tahu bedanya gitu ya. Bedanya itu kalau misalnya gelas aja nih ya, kalau gelas yang lama tuh kan Kelihatan nggak ada sambungan gitu ya, tidak ada sambungan di pinggir-pinggirnya rantai gitu. Karena kan nggak ada bunyinya juga kelihatan. Beda. kelihatan. Itu dia keramik lama yang memang bernilai tinggi. Mbak ngomong-ngomong kita minum dulu deh Mbak. Kebetulan udah megang minuman. Yuk. Beli lagi nih, tadi kita udah Ini jendap ngomongin dong, jendap ditanya nih. barang antik. Jendap. Nah sekarang Om Dap. Oh Om Dap. Ya. Nah kalau apa Dap sendiri di LCK ini kan memang areanya Salah satu Jakarta ya. relawan. Salah satu relawan dari LCK. Nah di Jakarta. Banyak kan? Oh, Tinggalnya banyak kan? sih. Iya, Tinggalnya di tinggalnya. Jakarta kan. Berarti kan tahu area-area Jakarta yang ini. Tapi kebanyakan sih bantunya ke Bogor. Oh, seperti Mainnya itu. ke Bogor. Banyak ke Bogor malah. Karena memang banyak yang diperbantukan di Bogor. Iya, atau iya. gimana? Banyak yang di gitu. Bogor. Iya, iya. Tetangganya itu Banyak juga yang Dap. apa yang sakit ya. Iya. Oke. Yang Nah sakit, kalau yang- Daf sendiri nih, saya lihat nih dari gaya-gayanya ini kayaknya anak musik juga ini ya. Dari rambutnya, dari potongan, pokoknya bener gak sih? Terima kasih. Pernah Iya. pernah punya band gak sih? Pernah. Nah kan tuh Masih ada. sahabat Tia Beres, bener kan saya? Terus masih dilanjutin bandnya? Lagi vakum dulu. Aku Nanti. Terus Lagi megang istirahat. apa nih? Gitar atau bass? Bass. Bass. Saya megang bass. Bass ya. Baskom. Baskom. Baskom, iya. Oke, jadi saya mau tanya lagi nih, RCK programnya untuk tahun ini apa? Nah, program saya untuk tahun ini lebih ke UMKM. Jadi gitu. mereka kayak banyak ibu-ibu yang kasarnya supaya mandiri ya, suaminya mungkin lagi kerja apa gimana, misalnya dia kan bikin kue. Kemarin kita program bagi-bagi apa namanya yang mixer ya, bagi-bagi mixer gitu ya, supaya dia apa bisa berdaya lah ya, bisa berdaya. Karena kalau uang kan pasti habis gitu ya. Kalau mixer ya mungkin tinggal nyari-nyari bahannya juga, dia bisa berkreasi apa. Kita juga tidak berpikir kita udah ngasih nih langsung bisa, ini kan perlu modal juga ya. Tapi di situ saya udah mendidik mereka supaya berdaya gitu. Proyek apa UMKM kebanyakan itu memang sembako gitu ya, uang apa gimana. Cuma kan kalau gitu juga kan ada uang yang akhirnya nggak bisa kebeli apa-apa karena jumlahnya terbatas, betul kan? Dan itu kalau sembako kan sifatnya juga kan nggak permanen ya, sebentar habis kan mereka juga pasti perlu terus namanya makan. Kita juga lagi coba merambah ke ketahanan pangan, Makin meluas ya. bersama RCK ini teman-teman ya. nanam sorghum kemarin, bersama teman-teman Gus Durian Bogor kita program nanam sorghum, jadi makanan alternatif pengganti beras. Kita kan orang Indonesia aja kalau udah belum makan nasi ngomongnya belum makan Belum ya. makan. Aku, Iya. belum sah, udah makan ini artinya belum. Belum makan. Malah ada yang udah makan ini
Dia pakai nasi loh, ini bukannya karbo ya, campur nasi. Iya. Eh, Jadi sebenarnya kan banyak ya kita di masyarakat ini solusi untuk mereka tuh kalau kita kreatif tuh banyak, bukan hanya dengan memberi cash kan Iya. yang, tapi itu hal-hal untuk ujian bisa aja. Yang lapar itu memang harus diberi makan, bukan jadi nasihat, dikasih himbauan ya, misalnya Betul. lapar, ya udah kamu benar itu kan mati lah ya. Benar, karena orang dia laparnya sekarang Iya. disuruh nanam padi dulu, Iya. tungguin panen Iya. berapa tahun, berapa bulan dia harus ini buru betong. Ada jangka pendek, ya Iya. nggak ada program yang istilahnya visioner ke depan, Iya. ada program yang tidak bisa tunda, itu kan kita pilah-pilah lah ya, jangan sampai orang sakit malah kita kasih himbauan dia Iya, dia bisa disembuh, dia malah stres. begini gitu. Iya. Lagi di pos kan kayak kita kasih himbauan yang ada di metode Mbak, bener deh. Iya. Udah stres duluan dengan Iya. himbauan kita gitu kan. Maksudnya, Oke. dipilah-pilah lah ya. Iya iya. Oke, Mbak, ini kita udah panjang lebar nih sahabat Tia Perez berbincang-bincang dengan Mbak Nan dan Dav. Nah, kita terakhir nih saya mau tanya ke Mbak Nan, apa namanya, kesan-kesannya untuk sahabat Tia Perez dalam menjalani LCK ini dan kegiatan Mbak Nan di luar nih apa? Kesan saya, sebenarnya saya merasakan banyak saudara ya, banyak rekan-rekan yang sekarang juga saya dapat teman-teman baru dari Mbak Tia Perez. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa duduk satu ruangan ya dalam Amin. satu program dan Iya, amin. Mbak Perez ya. Ya, program Dan apapun. dikasih kesehatan semua. Juga kita harus rezeki itu sedikit kasih apa ya, motivasi lah ya. Rezeki itu jangan selalu dikaitkan dengan uang, kesehatan itu yang pertama. Saya alhamdulillah jangan sakit gitu ya, itu rezeki saya banyak. Banyak Banyak teman yang pun lain, itu alhamdulillah. rezeki loh ya Mbak ya. Iya. Banyak teman pun itu adalah rezeki Iya. juga. Iya, ya. benar. Dan Karena selalu rezeki itu berbentuk materi ya, iya, nggak? betul, tidak Sahabat yang selalu baik materi. gitu adalah Iya. rezeki. Termasuk Sahabat yang aku baik. dapat rezeki baru nih. Kita ketemu rezeki dia. baru nih dapat Mbak Nan nih. Jadi kita bisa berkolaborasi nanti ya dengan apa? Salah satunya juga saya tertarik juga dengan kemanusiaan seperti itu, karena memang saya dari kuliah dulu pun saya seneng gitu loh. Ya, kelihatan. Bantu kesini ayo gitu, seneng, memang nggak bisa diem anaknya. Kalau kita sosial itu awet muda kayak Mbak Gitu, Tia. terima kasih. Ya, itu satu fakta kalau orang yang memberikan kebahagiaan dengan orang lain, ya alam juga akan memberi feedback gitu kan ya. Iya, benar, benar. Gak kejedut Mbak. Iya. Benar. Gitu ya. Baiklah, sahabat Tia Perez, jangan lupa kalau ingin tanya-tanya atau ingin kepoin Mbak Nan ini atau LCK, ada di sini ya alamat IG dan Facebooknya. Tadi di mana Mbak? Di Jalan Simpang Mulia, Jalan Simpang Mulia 2 nomor 27, dan untuk tanggal 3 Juni IG kita akan ganti menjadi LCK Laskar Cinta Kemanusiaan supaya bisa lebih dimiliki oleh semua kalangan tanpa Nah, panas kuras dan gula. Tadi yang disebutkan Mbak Nan adalah basecampnya ya. Ya. Basecampnya di alamat yang tadi Iya. ya. Ya di sini ya, dicatat. Dan kalau ingin bertanya-tanya tentang LCK bisa kepoin tadi yang saya sudah sebutkan IG-nya dan Facebook ya. Ya, Facebook Nasumi Roy, Facebook ada Nasumi Roy, pada Laskar Cinta Kasih. Laskar Masih Cinta Laskar Kasih Cinta Kasih tanggal 3 kita. yang akan berubah menjadi Laskar Cinta Kemanusiaan nanti ya tanggal 3. Jadi nanti kalau tiba-tiba IG-nya berubah menjadi Laskar Cinta Kemanusiaan itu, jadi sahabat Tia Perez sudah tahu bahwa tanggal 3 itu launchingnya, benar kan? Di mana Mbak? Launchingnya rencananya mau di Kelurahan Katulampak Bogor. Biasanya kita di KPKP, karena satu dekade 10 tahun kita mencoba hal yang baru. Kita ingin Saya senang banget kok kalau diundang. iya, bener nih bentarnya. Insya Allah ya Mbak ya, kalau misalnya ada Malu teman-teman. malu sih. Baiklah, oke Mbak Nan, terima kasih dan terima kasih Sama-sama. atas bincang-bincangnya, berbagi cerita kepada sahabat Tia Perez. Oke, sahabat Tia Perez, sampai jumpa lagi
lagi dengan konten-konten saya berikutnya. Jangan lupa yang baru saja bergabung di subscribe, ditonton sampai selesai, di like, di komen, dan yang lebih penting lagi di share kemana-mana ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Talk to Me yang akan datang. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.